Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya kita semua siang ini bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan ibadah tadabbur bersama, yaitu mentadaburi surat-surat yang secara berurutan diturunkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mulai dari surat Al-Alaq ya, yang kita sudah tadaburi, sudah lebih dari 24 surat mungkin saat ini. Dan di siang hari ini, Alhamdulillah kita sudah sampai di surat Abasa, dan sudah di bagian ketiga ya, kalau nggak salah Pak Ustadz. Ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan nikmat keistiqomahan di samping nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat rezeki yang berkah, dan nikmat kelapangan waktu tentunya. Sehingga kita senantiasa bisa mempertahankan ibadah tadabbur ini secara rutin sampai akhir hayat kita nanti. Untuk mempersingkat waktu dan alhamdulillah karena Pak Ustadz sudah join, maka kami persilahkan Pak Ustadz Umar Maka untuk memulai kajian tadabbur siang ini. Tafadol. Masya Allah, barakallahu fiik Mbak Ari dan seluruh pengurus Majelis Ta'lim Rabbani dan jamaah yang sudah bergabung di kajian tadabbur Quran kita pada siang hari ini, Rabu 30 Agustus 13 Safar 1445 Masehi. Hijriah, maaf. Sebelum saya mulai, saya ingin mengecek apakah suara saya terdengar jelas. Gimana Ibu? Kalau saya mendengarnya jelas, ibu-ibu yang lain mungkin bisa direspon di chat. Apakah bisa terdengar? Alhamdulillah. Jelas Mbak Ari. Oh jelas, alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, kita luruskan niat karena pahala yang kita dapatkan ini itu tergantung niat kita masing-masing. Mudah-mudahan insya Allah setiap detik, setiap menit, jam yang kita lalui di tadabbur ini menjadi sebab keberkahan umur setiap di antara kita. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillahi adada khalqi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma 'allimna al-Qur'an. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Jamaah rahmatullah, ikhwatul iman azanallahu ayyakum ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta tadabbur Quran Majelis Ta'lim Rabbani yang semoga senantiasa dalam penjagaan, perlindungan, taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah la quwata illa billah, segala puji hanya milik Allah yang kembali mempertemukan kita di tadabbur Quran kita bersama Majelis Ta'lim Rabbani, menyelami, mentadabburi, merasakan keagungan, kebesaran ayat-ayat Allah sesuai dengan urutan surah yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari surah pertama yang diturunkan yaitu surah Al-Alaq seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Mbak Hari, lalu kemudian surah Al-Mudaththir surah kedua, lalu kemudian surah Al-Muzammil yang merupakan surah ketiga, Al-Qalam, Al-Fatihah dan seterusnya. Dan alhamdulillah, sekali lagi masya Allah la quwwata illa billah, ini semua kehendak Allah, ini karunia nikmat Allah yang alhamdulillah kita sudah disampaikan Allah di surah yang ke-24 dari 114 surah yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah ke-24 yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah surah Abasa.
dan ini adalah pertemuan ketiga insya Allah di surah Abasa. Mudah-mudahan ya siang ini kita belum bisa selesai mengingat Masya Allah ini bagian ketiga surah Abasa ini juga merupakan part atau bagian penting untuk kita petik pelajaran hikmah mutiara tadabbur ya, petunjuk-petunjuk. Semoga Allah mampukan kita mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini insya Allah jemaah rahmatullah kita akan mulai dari ayat 17, tadabbur ayat 17. Terakhir kita sudah sampai di ayat 16. Hari ini insya Allah kita akan memulai dari ayat 17 sampai dengan ayat 32. Jadi 17 sampai dengan 32. Sisanya 33 sampai 42. Insya Allah jika Allah panjangkan umur kita dan berkahi umur kita, kita akan selesaikan surah Abasa. Lalu kemudian insya Allah melanjutkan surah yang urutan ke-25 diturunkan Allah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti biasa, sebelum kita mulai tadabbur Quran kita pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama melembutkan hati kita, mengkondisikan jiwa, hati, pikiran kita untuk kemudian mengambil ilmu, pelajaran, tazkirah, peringatan dari keagungan ayat-ayat Allah dalam surah Abasa ini. Sama-sama kita akan baca surah Abasa tanpa harus mengaktifkan mikrofon. Jamaah rahmatullah yang saat ini sudah memegang mushaf, silakan dibuka surah Abasa, surah yang ke-80 dalam urutan mushaf. Surah ke-80 dalam urutan mushaf. Kalau Qurannya cetakan Madinah berarti halamannya adalah halaman 585. Mari niatkan yang terbaik untuk bacaan Quran kita. Mudah-mudahan insya Allah jemaah rahmatullah setiap bacaan-bacaan Quran kita menjadi sebab Allah lembutkan hati-hati kita semuanya. Mudah-mudahan bacaan-bacaan Quran kita di surah Abasa ini menjadi sebab Allah bersihkan jiwa-jiwa kita semuanya. Allah bersihkan hati-hati kita semua. Nabi pernah berkata, innal quluba tasda', sesungguhnya hati-hati manusia itu akan berkarat. Sahabat kemudian bertanya, wa ma jila'uha ya Rasulullah? Ya Rasulullah, kalau hati-hati kami sudah berkarat, bagaimana membersihkannya? Nabi berkata, tilawatul Quran, sering-sering baca Quran. Yang kedua, dzikrul maut, senantiasa mengingat kematian. Dua hal ini membersih hati-hati yang sudah berkarat. Mudah-mudahan insya Allah Allah bersihkan hati-hati kita semuanya. Mudah-mudahan insya Allah jemaah rahmatullah setiap huruf yang kita baca kalau akan menjadi pemberat timbangan amal-amal setiap di antara kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai, silakan ikuti bacaannya tanpa harus mengaktifkan mikrofon. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق
غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Kami beri kesempatan kepada pengurus Majelis Taklim Rabbani atau jamaah yang sudah ditunjuk membacakan terjemahan ayat 17 sampai dengan ayat 32 yang insya Allah akan kita tadabburi, akan kita petik pelajaran hikmah, peringatan, tazkirah serta hidayah. Ya, semoga Allah mampukan kita untuk mengambil pelajaran dan mengamalkannya dalam kehidupan kita. Silakan, Mbak. Silakan Bu Emi mungkin bisa bantu membaca terjemahan. Oh, Bu Emi atau Mbak Ami Damila, silakan Mbak Ami. Halo Mbak Ari, maaf ini saya soalnya sambil iniin cucu nih, jadi nggak. Oh iya, iya nggak apa-apa ya udah. Kalau gitu saya baca ya Pak Ustadz. Silakan, Mbak Ani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terjemahan surat Abasa ayat 17 sampai 32. Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia. Dari apakah dia Allah menciptakannya? Dari setetes mani, dia menciptakannya lalu menentukannya. Kemudian jalannya dia mudahkan, kemudian dia mematikannya, lalu menguburkannya. Kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali. Sekali-kali jangan begitu. Dia, manusia itu belum melaksanakan apa yang dia atau Allah perintahkan kepadanya. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian, dan anggur dan sayur-sayuran, dan zaitun dan pohon kurma, dan kebun-kebun yang rindang, dan buah-buahan serta rerumputan. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, insyaallah barakallahu fiik. Seluruh jamaah rahmat Allah yang sudah sama-sama membaca atau mendengarkan ayat dan terjemahan surah Abasa ayat 17 sampai dengan ayat 32 yang insyaallah akan kita tadabbur pada kesempatan kali ini. Jamaah rahmat Allah, ikhwatan iman azanallahu iyyakum ajmain. Di dua pertemuan sebelumnya tadabbur surah Abasa, Allahu Akbar, kita sudah banyak memetik pelajaran tazkirah, peringatan dari surah Abasa, surah yang ke-24 sesuai dengan urutan turun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan surah setelah surah An-Najm. Jadi surah Abasa ini diturunkan setelah turunnya surah An-Najm. Surah ini jelas menunjukkan bahwa dia adalah surah Makkiyah karena termasuk surah yang pertama-tama kali turun, bahkan surah yang ke-24 diturunkan Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrahnya Nabi dari kota Makkah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Siapapun yang memperhatikan, mentadabburi, menelaah, mengkaji surah yang ke-80 dalam urutan mushaf surah Abasa, maka akan mendapati karakteristik ciri-ciri surah Makkiyah yang terdapat di surah. Mulai dari pembahasan surah ini yang banyak bercerita tentang hari kiamat, bahkan akhir dari surah Abasa ini menggambarkan tentang peristiwa hari kiamat yang mengerikan dan kondisi manusia ba'da sa'ah atau setelah peristiwa guncangan hari kiamat. Sebagaimana jamaah rahmatullah Allah, akhwat iman azanallahu wa iyyakum ajmain, surah ini juga membahas tentang keagungan, kebesaran, kemuliaan Quran yang didustakan oleh orang-orang Quraisy, dan itu diantara maudu'at pembahasan-pembahasan yang sering kita dapatkan pada surah-surah Makkiyah.
Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ayat 1 sampai dengan ayat ke-16. Ada banyak pelajaran Masya Allah yang sudah kita sampaikan, yang sudah kita petik dari surah Abasa ini. Bagaimana Allah mengabadikan peristiwa yang terjadi pada masa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika datang seorang sahabat Abdullah ibnu Maktum, sahabat Nabi yang buta, yang amat sangat dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan setelah peristiwa ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan sahabat Abdullah ibnu Maktum khususnya di Madinah sebagai muadzin, salah satu dari muadzin baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan seperti yang sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau bertemu dengan sahabat Abdullah ibnu Maktum, maka ia akan mengingatkan, ia akan menyapa sahabat Abdullah ibnu Maktum, ahlan, selamat datang wahai sahabatku, billadzi ajabani bihi rabbi, yang dengannya Allah menegurku. Allahu Akbar. Jemaah rahmatullah, ikhwatal iman wa iyyakum ajmain. Setelah kita mengambil banyak pelajaran dari kisah Abdullah ibnu Ummi Maktum yang mendatangi Nabi, seorang sahabat yang buta, akan tetapi Allah telah mensaksikan keimanannya dan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kesungguh-sungguhannya untuk mempelajari, mengambil pelajaran dari Al-Qur'an. Beruntung Abdullah ibnu Mas'ud, Allahu Akbar, dengan keterbatasannya. Kita tahu bahwa sahabat ini buta, akan tetapi kisahnya diabadikan di dalam Al-Quran agar menjadi tazkirah, peringatan, agar menjadi ibrah bagi setiap orang-orang beriman yang membaca surah ini. Allahu Akbar. Menunjukkan jemaah rahmat Allah bahwa bukan berarti ketika kita punya kekurangan kita tidak bisa mengabadikan kemuliaan, tidak bisa meninggalkan jejak kebaikan setelah kita meninggal. Belajar dari sahabat Abdullah ibnu Ummi Maktum yang buta, akan tetapi Masya Allah kisahnya Allah abadikan di dalam Al-Quran. Bahkan jemaah rahmat Allah di ayat 11 surah Abasa, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, kalla innaha tadhkirah, sekali-kali tidak. Sesungguhnya kisah ini, yaitu kisah Abdullah ibnu Maktum yang mendatangi Nabi ketika Nabi sedang menghadapi pembesar-pembesar Quraisy, ada Umayyah bin Khalaf yang ingin mendengarkan Islam. Walau Allah juga maha melihat hati-hati mereka yang tidak sungguh-sungguh untuk mau belajar Islam. Allah maha mengetahui bahwa mereka datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan untuk membersihkan diri-diri mereka. Allah katakan jemaah rahmat Allah tegaskan di ayat 11, karena innaha tadhkirah, bahwa kisah Abdullah ibnu Ummi Maktum ini adalah peringatan, pelajaran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kisah ini bagi setiap umat Nabi, khususnya para dai, para ulama, mereka yang menyuruh manusia ke jalan Allah. Kalla innaha tadhkirah, kisah ini adalah pelajaran, peringatan besar bagi setiap di antara kita bahwa seorang mukmin walau ia miskin, walau ia cacat, lebih baik dari kafir, walau ia pejabat, walau ia berpengaruh di tengah manusia. Menunjukkan keutamaan orang-orang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di bagian ketiga ini, di ayat 17 surah Abasa, setelah sebelumnya Allah juga berbicara tentang keagungan, kemuliaan Al-Quran, fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah. Bagaimana Al-Quran yang ditinggikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mutahharah, bukan hanya ditinggikan, tapi Quran juga setelah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan surah Abasa kemudian berpindah kepada celaan Allah kepada orang-orang kafir. Qutilal insan. Ayatnya kan tidak menyebutkan kafir, Ustaz. Betul. Ayatnya tidak menyebutkan kafir di sini. Qutilal insan, celaka, binasalah manusia. Ma akfarah, alangkah kufurnya mereka. Maka tetapi disebutkan oleh ulama-ulama kita atau ulama tafsir, kalau ada surah-surah Makkiyah menyebutkan kata insan, maka itu biasanya lebih cenderung maknanya kepada orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir. Jadi kalau menemukan ada kata insan pada surah-surah Makkiyah, maka biasanya yang dimaksud di sini adalah orang-orang kafir, seperti di surah Abasa ini.
Qutilal insan, celaka, binasalah manusia. Ma akfarah. Alangkah kufurnya mereka. Di bagian ketiga ini, mulai dari ayat 17 sampai dengan ayat 32. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bantahan keras, celaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang Quraisy yang sudah disampaikan kepada mereka ayat-ayat Allah. Karena ini salah satu tugas Nabi, yatlu alaihim ayati, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Sebagaimana Allah, di antara tugas Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menjadi saksi bagi umat manusia, wa mubasysyiran, menyampaikan berita gembira kepada orang-orang beriman, wa nadhira, serta memberi peringatan kepada orang-orang yang kufur. Qutilal insan ma akfara. Allah memberikan celaan kepada orang-orang Quraisy setelah datangnya bukti-bukti Allah kepada mereka, Rasul yang diutus dari kalangan mereka, wa ma sahibukum bimajnun, yaitu Nabi Muhammad yang mereka tahu akhlaknya yang mulia. Mereka tahu bagaimana amanahnya Rasulullah SAW. Mereka tidak pernah mendapati Nabi Muhammad berdusta dalam hidupnya. Akan tetapi setelah diutus Nabi Muhammad kepada mereka, setelah disampaikan ayat-ayat Allah kepada mereka, mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika disampaikan untuk beriman kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk beriman kepada hari akhir, mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka mendustakan hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat ini, atau di bagian ketiga surah Abasa ini, jamaah rahmat Allah, memberikan celaan bantahan keras kepada mereka. Tidak bisa, binasalah mereka. Ma akfarah. Apa yang membuat mereka mendustakan ayat-ayat Allah? Ma akfarah. Apa yang membuat mereka kufur, mengingkari hari kiamat? Di surah yang lain, di antaranya jamaah rahmatullah di surah Qaf, bagaimana orang-orang kafir Quraisy ketika disampaikan kepada mereka untuk beriman kepada hari akhir, apa ucapan mereka? Aidza mitna wa kunna turaba. Wahai Muhammad, apakah kalau kami sudah mati dan kami sudah menjadi tanah, bercampur dengan tanah, bahkan tulang belulang kami sudah menjadi tanah, ini adalah mab'utsun, apakah masuk akal kami ini akan dibangkitkan kembali? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi jamaah rahmat Allah, memberikan celaannya di sini, lalu menyuruh orang-orang kafir Quraisy di surah ini untuk menggunakan akal mereka, untuk berpikir sejenak. Qutilal insanu ma akfara, celaka, binasalah manusia. Apa yang membuat mereka kufur? Apa yang membuat mereka mendustakan Al-Quran? Apa yang membuat mereka mendustakan hari kiamat? Min ayyi syai'in khalaqah. Tidakkah mereka orang-orang yang mendustakan Al-Quran? Tidakkah mereka orang-orang yang mendustakan hari kiamat? Di akhir surah Abasa ini, Allah menutup surah ini dengan gambaran hari kiamat yang menakutkan dan kondisi manusia kelak pada hari kiamat. Peringatan bagi setiap umat manusia, terkhusus mereka yang mendustakan hari kiamat. Min ayyi syai'in khalaqah. Tidakkah mereka orang-orang yang mendustakan Quran? Tidakkah mereka orang-orang yang mendustakan Al-Quran hari kiamat? Min ayyi syai'in khalaqah. Sejenak saja memperhatikan dari mana mereka diciptakan. Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Bukankah mereka itu diciptakan Allah dari air mani yang hina? Faqaddara. Lalu Allah tentukan kadar-kadar ciptaan mereka. Sampai di sini jamaah rahmat Allah, akhwat iman azallahu wa iyyakum ajmain, salah satu pelajaran besar agar kita semakin yakin dengan hari kiamat adalah sering memperhatikan
memperhatikan, melihat-lihat bagaimana proses penciptaan kita. Allah memberikan pelajaran besar kepada mereka orang-orang yang mendustakan hari kiamat untuk memperhatikan bagaimana mereka diciptakan di dunia ini. Dari mana mereka diciptakan? Bagaimana mereka diciptakan? Siapapun yang memperhatikan ini maka akan mendapati tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala sehingga mengimani akan kuasa Allah membangkitkan kembali manusia pada hari kiamat. Orang kafir itu kan tidak percaya, nggak masuk akal. Kalau kita itu sudah mati, dikubur, jadi tanah, tulang belulang kita ini hancur, nggak masuk akal itu kemudian kalau ada namanya kebangkitan pada hari kiamat. Maka bantahan Allah adalah min ayyi syai'in khalaqah. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana engkau diciptakan, dari mana engkau diciptakan, dan bagaimana Allah menciptakan? Kalau sejenak engkau berpikir, memperhatikan saja bagaimana proses penciptaan kita yang banyak Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Mulai dari fase-fase manusia di dalam perut, dalam rahim ibunya. 40 hari dalam bentuk air yang hina. 40 hari dalam bentuk segumpal darah. 40 hari dalam bentuk segumpal daging. Lalu kata Nabi SAW, setelah 4 bulan, 40 hari, 40 hari, 40 hari, Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh pada setiap janin yang sudah melewati fase ini. Wa yu'maru bi kalimatin arba'. Sebagaimana setelah ditiupkan ruh, Allah perintahkan mencatatkan bagi setiap yang calon manusia yang sudah ditiupkan ruh 4 perkara. Ajal, rezeki, amal, bahagia atau celaka. Lanjut jemaah rahmatullah, akhwati liman azallahu wa iyyakum. Min ayyi syai'in khalaqa. Tidakkah manusia yang mendustakan hari kiamat itu memperhatikan dari mana ia diciptakan? Ia diciptakan dari air yang hina. Min nutfatin khalaqah faqaddara. Dari air yang hina ia diciptakan, lalu Allah setelah diciptakan dari air yang hina, Allah tetapkan kadar-kadar ciptaannya. Tsumma as-sabila yassara. Allah, bukan cuma itu. Perhatikan dari mana kita diciptakan. Renungi bagaimana proses Allah merahmati penciptaan manusia. Siapapun yang sering-sering memperhatikan ini, dan itu sering kita dapati di banyak surah di dalam Quran, manusia diperintahkan untuk memperhatikan bagaimana ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mana ia dicipta dan prosesnya seperti apa. Apa hikmahnya? Sering-sering memperhatikan dari mana kita ciptakan dan bagaimana penciptaan kita, itu akan membuat kita semakin melihat, merasakan keagungan dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini akan membuat kita mudah beriman dengan hari kiamat. Sebaliknya, orang-orang kafir Quraisy yang tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Masa sih setelah kematian masih ada kehidupan? Padahal kata Allah di dalam Quran, membangkitkan, menghidupkan manusia setelah kematian jauh lebih mudah bagi Allah daripada menciptakan mereka dari yang tidak ada. Dan kita ini bukan siapa-siapa dan tidak ada sebelum kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara setelah kita mati, jemaah rahmat Allah, lalu kita dimasukkan di kubur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu syai'in yubla. Setiap fisik anggota badan kita ini akan hancur kecuali tulang ekor kita. Dan dari tulang ekor ini manusia akan ditumbuhkan kembali, diciptakan kembali sebelum hari kiamat, dan akhirnya akan dibangkitkan untuk hari kiamat. Tsumma as-sabila yassara. Tidakkah manusia itu memperhatikan orang-orang yang mendustakan hari kiamat? Tsumma as-sabila yassara. Bagaimana Allah mudahkan jalan keluar mereka. Jemaah rahmatullah, ulama menyebutkan ada 2 makna di sini. Makna pertama yang disebutkan ulama, dan ini yang paling dikuatkan oleh hampir rata ulama tafsir,
Tsumma sabila yassarah, lalu kemudian dimudahkan jalannya, yaitu dimudahkan jalan keluarnya manusia dari rahim ibunya ke dunia ini. Coba bayangkan jemaah dirahmati Allah, besarnya bayi, ada yang 4 kilo, ada yang 3,5 kilo, ada yang 2,5 kilo. Bagaimana ia bisa keluar, dilahirkan oleh seorang wanita? Allahu Akbar. Kalau bukan Allah yang memudahkan ini, maka ini akan menjadi sesuatu yang amat sangat sulit. Tapi itu jadi jauh dalam Quran. Tidakkah engkau memperhatikan wahai manusia setelah engkau diciptakan dari air yang hina, lalu Allah tentukan kadar-kadar penciptaan kalian. Allah rahmati kalian. Allah mudahkan jalan kalian keluar dari rahim ibu kalian ke dunia ini. Makna kedua disebutkan ulama, Allah mudahkan jalan hidup kalian, Allah mudahkan rezeki kalian, Allah mudahkan kalian untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dunia ini. Thumma amatahu fa'akbara. Lalu setelah kalian dimudahkan jalan keluarnya, tidakkah kalian juga memperhatikan setelah itu bagaimana kalian akhirnya dimatikan oleh Allah? Fa'akbara. Lalu kalian dikuburkan. Jemaah rahmat Allah, akhwat iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Salah satu mukjizat Al-Qur'an adalah mukjizat lafaz dan kalimat-kalimat dalam Quran. Tidak ada huruf dalam Quran kecuali itu memiliki makna tertentu. Salah satu contoh, coba perhatikan jemaah rahmat Allah, di ayat mulai dari ayat 19 ya, sampai kemudian ayat 22, terkadang Allah menggunakan kata summa yang artinya kemudian, tapi terkadang juga Allah menggunakan huruf fa. Salah satu contoh di ayat 19. Min nutfatin khalaqahu fa. Apa artinya? Manusia setelah diciptakan dari air yang hina, maka setelah penciptaannya dimulai, maka saat itu juga langsung Allah tentukan kadar-kadar ciptaannya dalam rahim ibunya. Tsumma sabila yassara. Kata ulama, kenapa menggunakan kata tsumma di ayat 20? Karena dari proses manusia itu akhirnya tercipta dalam rahim ibu, kan nggak langsung keluar. Makanya menggunakan kata tsumma kemudian. Ada yang 9 bulan, ada yang 8 bulan, bahkan ada yang lebih dari 9 bulan. Lalu kemudian di ayat 21, tsumma amatahu fa'akbar. Allah menggunakan kata tsumma setelah manusia itu lahir di bumi ini. Allah mengatakan tsumma, kemudian ia dimatikan. Karena dari proses kita lahir sampai kematian, orang berbeda-beda. Ada yang dari dilahirkannya jemaah rahmat Allah, wafat, meninggal setelah ia balik, bahkan ada yang meninggal setelah dia menikah, ada yang bahkan meninggal setelah ia sudah punya cucu dan cicit. Maka kata ulama, di sini pas Quran itu menggunakan kata summa. Akan tetapi, di ayat 21, setelah Allah mengatakan summa amatahu, setelah manusia itu dimatikan oleh Allah, Allah tidak mengatakan summa akbara, tapi lagi-lagi Quran menggunakan kata fa. Dan bagi yang belajar bahasa Arab, fa, kalau kita di antara makna huruf fa itu adalah litaqib. Artinya apa? Segera setelah itu. Yang ini kata ulama memberikan kita pelajaran besar bahwa orang yang mati summa amatahu, setelah dia dimatikan oleh Allah, fa akbara. Allah tidak menggunakan kata summa tetapi fa, menunjukkan bahwa orang yang mati itu harus segera dikuburkan, tidak boleh ditunda-tunda seperti banyak dilakukan manusia saat ini. Bahkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anjuran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa siapapun yang meninggal dari umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ia harus disegerakan penguburannya. Dan itu salah satu pelajaran penting yang kita petik dari surah Abasa hari ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat 21, "Tsumma amatahu", Allah yang mematikan manusia. Lalu kemudian di ayat ini Allah menggunakan, atau Al-Qur'an menggunakan kata fa akbara,
menunjukkan bahwa anjuran seperti ini disegerakan penguburan. Dan jamaah rahmatullah ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, ini juga menunjukkan rahmat Allah kepada umat manusia. Bagaimana sampai sampai kita meninggal, rahmat Allah tidak memutus kepada semua manusia. Bukan hanya kepada orang beriman, sampai kita ini meninggal, kasih sayang Allah masih berlanjut. Apa itu? Allah perintahkan summa amatahu fa'akbar. Allah perintahkan setiap manusia yang mati hendaklah ia dikuburkan. Membedakan dia dengan binatang yang kadang kita temukan bangkainya di pinggir jalan. Allah memerintahkan untuk memuliakan manusia siapapun itu. Sehingga kalau ada manusia siapapun itu, ia harus dikuburkan. Summa amatahu fa'akbar. Dan kita tahu dalam sejarah jami'an rahmat Allah, bagaimana Allah mengilhamkan kepada putra Nabi Adam alaihissalam, Qabil, ketika selesai ia membunuh saudaranya. Lalu ia mulai menyesal. Kenapa akhirnya dia membunuh saudaranya? Lalu ia tidak tahu bagaimana apa yang harus dilakukannya untuk jenazah saudaranya ini. Dalam Quran Allah ceritakan, jami'an rahmat Allah, bagaimana kemudian Allah memutus faba'atsallahu ghuraban yabhathu fil ardh. Allah mengutus burung gagak yang baru saja meninggal saudaranya, lalu kemudian burung gagak ini yabhathu fil ardh, mulai menggali ke dalam tanah, lalu kemudian memasukkan burung gagak yang sudah meninggal dan menguburnya. Disinilah kemudian Allah ilhamkan kepada putra Nabi Adam alaihissalam, Qabil, bagaimana harus menguburkan saudaranya. Qala ya wailata a'ajizu an akuna mithla hadzal ghurab. Apakah aku tidak bisa seperti burung gagak ini? Dan dari sini jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sejarah bahwa manusia yang meninggal itu harus dimuliakan, ia harus dikuburkan, dan ini bentuk dan salah satu bentuk rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tsumma idza syaa'a ansyara. Dan jika Allah berkehendak, Allah akan membangkitkan mereka. Kalla lamma yaqti ma amar. Sekali-kali tidak. Manusia yang amat sangat besar kekufurannya itu, yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan hari kiamat. Lamma yaqti ma amar. Mereka belumlah melakukan apa-apa yang Allah perintahkan kepadanya. Sampai di sini, jamaah rahmat Allah, salah satu pelajaran penting dari surah ini adalah di antara asbab menguatkan keyakinan iman kita terhadap hari kiamat adalah sering-sering memperhatikan, merenungi bagaimana Allah menciptakan kita, dari mana kita diciptakan. Min ayyi syai'in khalaqahu min nutfatin khalaqahu thumma faqaddara thumma sabila yassarahu thumma amatahu fa'akbara thumma idza syaa'a anshara. Kalau ini tidak cukup, kalau poin ini tidak cukup, kalau memperhatikan bagaimana kita diciptakan, dari mana kita diciptakan, dan proses penciptaan manusia ini, kalau ini tidak cukup membuat kita yakin dengan kematian, kalau ini tidak cukup membuat kita beriman akan adanya hari kebangkitan, maka Allah melanjutkan di ayat berikutnya, "Falyanzuril insanu ila ma." Wahai orang-orang Quraisy, kalau penciptaan kalian belum cukup membuat kalian beriman kepada hari kiamat, kalau proses bagaimana kalian diciptakan Allah, Allahu Akbar, ini tidak cukup membuat kalian percaya adanya hari kebangkitan. Yang kedua, falyanzuril insanu ila ta'am. Hendaklah manusia, lagi-lagi di sini disebutkan kata insan. Tadi kita sampaikan bahwa kalau ada kata insan pada surah-surah Makkiyah, maka biasanya itu ditujukan kepada orang-orang kafir, bukan kepada orang-orang beriman. Lanjut, kalau proses penciptaan manusia itu belum cukup menjadi bukti akan kuasa Allah membangkitkan kita pada hari kiamat, maka wahai manusia, wahai engkau yang mendustakan
hari kiamat. Wahai engkau yang tidak percaya dengan hari kiamat, wahai engkau yang meragukan kuasa Allah membangkitkan manusia pada hari kiamat. Perhatikan makanan. فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ. Perhatikan makanan kalian. Makanan itu kan setiap saat membersamai kita. Kalau kematian mungkin ya tidak setiap saat kita melihat kematian. Kalau ada kelahiran ya tidak setiap saat mungkin kita melihat kelahiran, atau mungkin tidak setiap saat kita bisa merenungi, memikirkan bagaimana kita diciptakan, dari mana kita diciptakan. Akan tetapi makanan, tidak ada manusia yang bisa berlepas, tidak ada manusia yang yang tidak membutuhkan makanan. Setiap saat makanan itu dibutuhkan oleh manusia. Maka Allah lagi-lagi ingin memberikan bukti kepada orang-orang Quraisy, kepada manusia-manusia yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan hari kiamat. فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ. Perhatikan makanan. Bagaimana makanan itu akhirnya sampai kepada kalian. Ada proses panjang, Allahu Akbar. Ada kuasa Allah yang nampak amat sangat nyata bagi orang-orang yang berakal. فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ. Kenapa kita diperintahkan untuk memperhatikan, melihat makanan-makanan yang Allah karuniakan kepada kita? Siapapun yang memperhatikan bagaimana makanan yang Allah karuniakan kepada mereka, bagaimana akhirnya makanan itu sampai kepada mereka, proses makanan itu. Ini kan tidak mudah. Beras yang kita makan, yang kita masak, ada proses panjang. Kalau kita perhatikan jemaah rahmat Allah, bagaimana akhirnya beras, mungkin di antara kita ada yang tidak menanam beras itu. Coba perhatikan bagaimana akhirnya beras yang kemudian kita masak ini kemudian dengan mudah kita makan. Ada proses panjang yang kalau kita perhatikan, falyanzuril insanu ila ta'ami, maka kita akan melihat ada kuasa, ada rahmat kasih sayang Allah yang memudahkan makanan ini sampai kepada kita. Anna sababana al-ma'a sabba. Tadi sudah kita sampaikan bahwa memperhatikan makanan yang kita makan sehari-hari dan bahkan mungkin hampir tidak pernah kita lepaskan. Kita tidak pernah terlepas dari makanan di mulut. Memperhatikan makanan-makanan yang sampai kepada kita ini akan menunjukkan kuasa, rahmat, kasih sayang Allah kepada kita. Sebagaimana memperhatikan makanan kita itu menjadi bukti kuasa Allah membangkitkan manusia pada hari kiamat. Jadi pada proses Allah turunkan hujan, lalu kemudian hujan ini menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, lalu kemudian tumbuh-tumbuhan ini tumbuh menjadi subur, mengeluarkan biji-bijian, lalu kemudian biji-bijian ini diambil oleh manusia, lalu kemudian tumbuhan ini mengering, lalu kemudian setelah mengering, kita tidak tahu kemana tumbuh-tumbuhan tersebut. Tidakkah itu kita perhatikan? Falyanzuril insanu ila ta'ami, yang kalau kita perhatikan jemaah Allah, Allahu Akbar. Lagi-lagi ini diantara bukti kuasa Allah akan adanya kuasa Allah membangkitkan manusia pada hari kiamat. Anna sababna al-ma'a sabba. Bukankah kami yang mencurahkan air setelah Allah memerintahkan kita memperhatikan makanan-makanan kita? Allah menjelaskan kepada kita proses karunia kuasa Allah, bagaimana akhirnya makanan ini bisa sampai kepada kita. Anna sababna al-ma'a sabba. Bagaimana Allah turunkan hujan yang melimpah. Dan tidak ada yang berkuasa memerintahkan langit menurunkan hujannya kecuali Rabbus samawati wal ardh. Kemudian setelah Allah turunkan hujan yang melimpah,
Thumma syaqaqna al-arda syaqqa. Kata Allah, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Untuk siapa Allah tundukkan semua ini? Untuk manusia. Yang akhirnya mendustakan Allah, yang akhirnya kufur kepada Allah, yang akhirnya ingkar kepada Allah. Padahal Allah yang menurut Allah yang memerintahkan langit untuk mencurahkan airnya sebaik-baiknya. Tsumma syaqqaqna al-arda, sebagaimana Allah yang memerintahkan bumi ini untuk terbelah agar biji-biji yang ditanam oleh manusia, biji padi, biji jagung, biji kacang, setiap biji-biji yang kita tanam, termasuk biji kurma. Tsumma syaqqaqna al-arda. Coba bayangkan jemaah rahmat Allah. Seandainya bumi itu tidak tunduk, bumi itu tidak ditundukkan Allah untuk manusia. Coba bayangkan kalau kemudian bumi itu menolak untuk membelah dirinya. Kita paksa tanam biji-bijian, tapi Allah perintahkan bumi itu untuk tidak terbelah. Kira-kira ada tidak biji-bijian yang bisa tumbuh? Jawabannya tidak ada. Maka Allah ingatkan kita bahwa terbelahnya bumi, kemudian biji-biji itu muncul, ini atas perintah dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tsumma syaqqaqnal arda syaqqa. Kemudian kami yang membelah bumi dengan sebaik-baiknya. Tidak sampai di situ, Allah kemudian melanjutkan fa'ambatna fiha habba. Setelah kami belah bumi ini sebaik-baiknya, lalu kami kemudian tumbuhkan dari dalamnya, tumbuhkan di dalamnya biji-bijian. Wa inaban wa qadba. Bukan cuma biji-bijian jamaah yang dirahmati Allah. Setelah Allah menurunkan air hujan dan memerintah membelah bumi dengan sebaik-baiknya, Allah juga menumbuhkan anggur dan sayur-sayuran bagi umat manusia. Allahu Akbar. Salah satu kaidah jamaah yang dirahmati Allah, tidak ada makanan yang disebutkan Al-Quran kecuali itu di antara makanan terbaik bagi umat manusia. Biji-bijian ini pertama kali disebutkan di ayat ini, fa'ambatna fiha habba, karena tidak ada manusia, kata ulama, yang tidak butuh dengan biji-bijian. Beras, gandum. Kita mungkin bisa saja tidak makan anggur, tapi kalau kemudian al-habba, beras, atau kemudian biji-bijian gandum dan lainnya, tidak ada yang bisa kemudian tidak membutuhkan. Wa inaban wa qadba. Lalu kemudian Allah menyebut di ayat berikutnya tentang anggur, dan ini di antara makanan terbaik yang Allah berikan kepada manusia. Allahu Akbar. Mudah dimakan, mudah didapatkan. Sebagaimana jemaah rahmat Allah, ikhwatal iman wa bahkan orang yang sakit pun, kata ulama, ini di antara makanan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau biasanya kita menjenguk orang sakit, di antara buah yang paling sering kita bawa adalah minyak tersebut. Wa qadba. Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana Allah tak hanya menyembuhkan biji-bijian, tapi juga Allah yang menurunkan hujan. Allah juga yang memerintahkan bumi untuk terbelah. Lalu kemudian menumbuhkan sayur-sayuran dari dalamnya. Wa zaitunan wa nakhla. Sayur-sayuran, Masya Allah, di antara yang dibutuhkan manusia. Bagaimana anjuran dokter agar kita itu memperbanyak makan sayur-sayuran. Nah, ini bisa jadi ibu-ibu lebih paham dari saya. Wa zaitunan wa nakhla. Lalu kami juga tumbuhkan dari bumi yang terbelah itu pohon zaitun. Dan ini juga di antara buah di antara pohon yang diberikan. Kulut zaitun, makanlah zaitun, waddahinu bih, dan beroleslah kalian dengan minyak zaitun. Fa innaha min syajaratin mubarakah, karena pohon zaitun itu di antara pohon yang berkah. Bahkan ada yang mengatakan pohon zaitun salah satu pohon surga yang Allah turunkan ke bumi. Wallahu a'lam bishawab. Dan ada banyak manfaat buah zaitun yang sudah dijelaskan oleh ulama-ulama kita, bahkan medis. Silakan di Google manfaat buah zaitun, kita akan mendapati begitu banyak manfaat dari buah zaitun. Lalu kemudian Allah menyebutkan
karunia makanan lain yang Allah berikan kepada manusia. Biji-bijian, anggur, sayur, zaitun, ini sudah kita jelaskan juga. Allahu Akbar. Bahkan ulama kita menyebutkan bahwa di antara buah yang ditakuti atau dibenci oleh syaitan itu adalah zaitun, adalah buah zaitun. Termasuk di antaranya minyak zaitun. Maka ulama menganjurkan kalau ingin meruqyah anak yang demam atau kemudian ada yang sakit, dianjurkan membacakan Quran pada zaitun, lalu kemudian dioleskan kepada anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Yang kelima, Allah menyebutkan di antara makanan yang Allah karuniakan, Allah perintahkan untuk kita perhatikan. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Hendaklah manusia memperhatikan kepada makanan-makanan yang kami karuniakan kepada mereka. Yang kelima, Allah sebutkan nakhla, pohon kurma. Allahu Akbar. Di antara pohon buah yang paling sering berulang-ulang di dalam Al-Quran. Jadi pohon yang paling sering berulang di dalam Quran di antaranya adalah an-nahl, pohon kurma. Setidaknya kata an-nahl, pohon kurma itu disebutkan sebanyak 20 kali di dalam Al-Quran. Dan tidaklah ia berulang-ulang disebutkan kecuali kita diperintahkan untuk memperhatikan, melihat tanda kuasa Allah pada penciptaan pohon kurma bagi umat manusia yang manusia petik buahnya, bahkan dimakan buahnya. Nabi SAW pernah mengumpulkan sahabatnya, lalu kemudian Nabi mengatakan, Inna syajaratan. Ada pohon, kata Nabi SAW. Pohon ini adalah perumpamaan orang-orang beriman. Allahu Akbar. Jadi pohon ini, kata Nabi, adalah perumpamaan orang-orang beriman. Siapa yang tahu di antara kalian pohon apakah itu? Sahabat terdiam. Ada sahabat Abdullah ibn Umar yang ingin menjawab, tapi juga ragu-ragu. Di dalam hatinya terbesit untuk menjawab pohon kurma, tapi dia tidak jawab. Sampai akhirnya Nabi SAW mengatakan, ya, dia adalah an-nakhl, pohon kurma. Pohon kurma adalah perumpamaan orang-orang beriman. Nabi mengatakan bahwa pohon ini tidak ada daunnya yang gugur. Yang pernah umrah, yang pernah haji, dan pernah ke kebun kurma, coba perhatikan. Kalau kita masuk ke kebun kurma, kita tidak akan pernah menemukan ada daun dari pohon kurma ini yang rantingnya daunnya jatuh. Nabi SAW mengatakan pohon ini yang merupakan perumpamaan orang-orang beriman, tidak ada daunnya yang berguguran. Apa persamaannya dengan orang-orang beriman? Kata ulama mengatakan bahwa perumpamaannya dengan orang beriman, sebagaimana pohon kurma ini tidak ada daunnya yang jatuh, maka orang-orang yang beriman kepada Allah tidak akan ada amalnya yang gugur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Orang beriman itu sekecil apapun, jamaah yang dirahmati Allah, sekecil apapun amalnya itu tidak akan gugur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia akan mendapatkan pahala balasan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pelajaran penting, jemaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajma'in, dari an-nahl, pohon kurma, adalah proses bagaimana menanam biji kurma. Ini unik, Masya Allah. Jadi ternyata menanam biji kurma itu beda dengan biji-biji lainnya. Biji kurma setelah ia ditanam, maka akan diletakkan batu besar di atasnya. Tanam biji kurma, di atas biji kurma yang sudah ditanam itu diletakkan batu besar. Sehingga biji kurma yang sudah tumbuh ketika naik menemukan ada beban besar. Ada batu besar, beban besar di atasnya. Maka akhirnya ia akan tumbuh ke bawah. Sehingga akarnya itu kuat. Dan setelah akarnya itu kuat, ia kemudian kembali tumbuh ke atas dan akhirnya bisa mengangkat batu tersebut. Dari sini ulama memberikan persamaannya, perumpamaannya kepada orang-orang beriman, jemaah rahmat Allah. Orang-orang beriman itu seperti pohon kurma. Allahu Akbar. Ujian-ujian berat yang Allah berikan kepada kita. Beban-beban berat dalam hidup kita yang Allah berikan kepada kita. Tidaklah semua itu kecuali untuk menguatkan setiap di antara kita. Allahu Akbar. Dan masih banyak lagi, Masya Allah, persamaan-persamaan, perumpamaan dari pohon kurma bagi orang-orang beriman. Lanjut. Wahada'iqa ghulba.
Tidakkah manusia memperhatikan makanan-makanan mereka? Bagaimana juga kami menciptakan bagi mereka ada kebun-kebun yang rindang. Siapa yang berkuasa untuk menumbuhkan pohon-pohon yang ada di setiap kebun-kebun yang rindang tersebut? Wa fakihatan wa abba. Tidakkah juga manusia memperhatikan bagaimana buah-buahan yang melimpah yang kami karuniakan kepada mereka? Bukan cuma buah-buahan, bahkan rumput-rumput yang kami tumbuhkan untuk mereka. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Yang semua itu adalah karunia dari Allah bagi kalian wahai manusia dan bagi ternak-ternak kalian. Allahu Akbar. Sampai di sini ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum. Jemaah, ada dua hal yang Allah ingatkan kita di surah Abasa ini untuk diperhatikan, untuk direnungi, untuk ditadaburi, untuk membuat kita semakin yakin pada hari kiamat. Sebagaimana bagi orang-orang yang mendustakan hari kiamat, bagi mereka yang tidak percaya terhadap hari kiamat, maka Allah memperingatkan mereka, Allah mengingatkan mereka untuk memperhatikan dua hal ini juga. Yang pertama adalah memperhatikan bagaimana proses penciptaan kita. Min ayyi syai'in khalaq. Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Apa yang membuat kalian menyembuhkan diri sampai mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan Rasul kalian? Bukankah kalian juga diciptakan dari air yang hina? Lalu kemudian Allah mudahkan keluarnya kita, lalu Allah hidupkan kita, setelah kita dihidupkan kita dimatikan, lalu kemudian Allah perintahkan kita untuk dikubur. Lalu kemudian jika Allah berkehendak, Allah akan membangkitkan kita pada hari kiamat. Yang kedua, jemaah yang rahmatullah, akhwatal iman azanallahu wa iyyakum. Jemaah, Bapak, Ibu-ibu Majelis Taklim Rabbani yang semoga senantiasa dalam penjagaan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Hal kedua yang Allah perintahkan kita untuk perhatikan, yang kalau kita kemudian melakukan apa yang Allah perintahkan di ayat ini, falyanzuril insanu ila ta'ami. Kita sungguh-sungguh memperhatikan makanan-makanan yang Allah ciptakan kepada kita. Ya, mohon maaf, yang Allah karuniakan untuk kita. Mulai dari biji-bijian, anggur, sayur-sayur, zaitun, pohon kurma, kebun-kebun yang rindang, buah-buah dan rumput-rumput. Ketika kita memperhatikan makanan-makanan yang Allah karuniakan kepada kita, bagaimana proses makanan ini akhirnya dimudahkan Allah sampai kepada kita. Allahu Akbar. Dimulai dari diturunkannya hujan oleh Allah. Siapa yang maha kuasa memerintahkan langit menurunkan hujan? Allah. Lalu kemudian setelah Allah turunkan hujan, Allah perintahkan bumi untuk terbelah sebaik-baiknya. Apa jadinya kalau kemudian bumi tidak diperintahkan Allah untuk terbelah? Tidak ada biji-biji yang kita tanam yang akan tumbuh. Tapi Allah perintahkan bumi untuk kemudian terbelah dengan sebaik-baiknya. Agar biji-biji yang ditanam oleh manusia ini, dari pohon anggur, dari sayur-sayur, dari zaitun, dan dari pohon kurma, itu bisa tumbuh, yang kemudian manusia itu makan darinya. Tidak ada manusia yang perhatikan makanannya. Allahu Akbar. Bagaimana makan itu dimudahkan Allah sampai kepada kita. Nah, dengan proses-proses yang tadi sudah kita sampaikan ini, yang Allah jelaskan di surah ini, kecuali ini akan menambah keyakinan kita pada hari kiamat. Yang kedua, karena ada persamaan antara penciptaan manusia dan bagaimana kemudian makanan itu sampai kepada kita. Seperti manusia diciptakan dari air yang ini, lalu kemudian ia dimudahkan keluar, lalu kemudian dia hidup, lalu kemudian dia mati. Tidakkah perumpamaan itu pada tumbuh-tumbuhan makanan kita juga dapat kita lihat. Biji-bijian yang tumbuh, lalu kemudian subur, mengeluarkan buahnya. Setelah kita petik, kemudian ia menua, mengering, dan kita tidak tahu kemana kemudian biji-bijian tersebut. Lalu kemudian Allah Maha Kuasa kembali menumbuhkan biji-bijian tersebut. Bukankah ini juga seperti kalian wahai manusia? Bahwa kalian yang mati, kalian yang dihidupkan oleh Allah dari air yang hina, lalu kemudian dihidupkan Allah, lalu kemudian dimatikan Allah. Allah juga Maha Kuasa menghidupkan kalian untuk hari kiamat dan membangkitkan kalian untuk mempertanggungjawabkan setiap ucapan dan perbuatan kita. Yang kedua, jemaah Allah, sebelum kita tutup majelis kita pada siang hari ini, falyanzuril insan ila ta'ami. Salah satu pelajaran penting dari ayat ini tentang bagaimana memperhatikan makanan
adalah hendaklah manusia memperhatikan makanannya tentang halal dan haramnya makanan. Khususnya bagi kita yang hidup di akhir zaman ini, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak jarang kita dapati ada memakan yang akhirnya dihukum atau mendapatkan denda karena komponen komposisi makanannya itu mengandung bahan-bahan yang tidak halal, lalu kemudian mereka tulis halal atau dilabeli dengan label halal. Nabi SAW mengingatkan kepada kita, bahwa akan datang zaman, akan datang masa di mana manusia tidak lagi memperhatikan aminal halal, aminal haram. Manusia tidak lagi memperhatikan apakah harta yang ia dapatkan lalu kemudian ia belikan makanan itu datang dari yang halal atau dari yang haram. Ada banyak hadis di mana Nabi SAW memerintahkan, mengingatkan kita untuk memperhatikan makanan yang masuk ke dalam perut kita. Nabi pernah berkata kepada sahabatnya Sa'ad ibn Abi Waqqas, ya Sa'ad, atib mat'amak, perbaiki makananmu, jangan makan kecuali yang baik-baik. Takun mustajabat doa, maka engkau akan menjadi orang-orang yang mustajab doanya. Sahabat Nabi Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu pernah berkata, man akala al-haram, barang siapa yang tidak memperhatikan makanannya sampai bermudah-mudah makan makanan haram. Allahu akbar. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari makanan-makanan haram. Man akala al-haram, barang siapa yang bermudah-mudah tidak memperhatikan, tidak hati-hati dengan makanan sehingga bermudah-mudah memakan makanan haram, asad jawaribuhu sya'at abad. Bahaya orang yang tidak memperhatikan makanan yang masuk ke tubuhnya, sehingga haram pun dimasukkan ke dalam tubuhnya. Kata Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu, asad jawaribuhu, maka fisik tubuhnya itu akan bermaksiat kepada Allah. Sya'am aba, ia suka atau tidak. Allahu akbar. Dan yang bahaya jemaah rahmat Allah, akhwat iman azallahu ayyakum jemaah, bahwa ternyata makanan haram itu, pakaian haram, makanan haram yang masuk dalam tubuh kita, di antara sebab ditolaknya amal-amal kita. Allahu akbar. Nabi mengingatkan dalam hadis, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba, Allah itu baik, maha baik, dan hanya menerima yang baik-baik saja. Ada orang, kata Nabi, yutilus safar, sudah melakukan perjalanan jauh untuk beribadah. Yarfa'u yadayhi, ia mengangkat kedua tangannya berdoa, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, berdoa. Akan tetapi pakaiannya haram, makanannya haram, minumannya haram, fa anna yustajabu lah. Bagaimana mungkin, kata Nabi, doa-doanya, ibadahnya itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saya sedang mengingatkan diri saya, mengingatkan siapapun yang masih ada di kajian ini, falyanzuril insanu ila ma'amih. Perhatikan makanan kita. Ya, perhatikan makanan kita, karena itu akan membuat kita bersyukur kepada Allah bagaimana Allah mudahkan makanan itu sampai kepada kita. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Perhatikan makanan kita, karena itu akan semakin membuat kita yakin akan kuasa Allah membangkitkan kita pada hari kiamat. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Perhatikan makanan kita, jangan bermudah-mudah memakan makanan haram, memasukkan yang haram dalam tubuh kita. Di antara sebab yang akan mengistiqomahkan kita di atas agama Allah, di atas Islam ini, di antara sebab yang akan membuat kita istiqomah di atas iman, di atas kalimat ikhlas la ilaha illallah, kalau kita juga sudah memperhatikan baik-baik menjaga makanan yang masuk dalam tubuh kita. Belajar dari kisah Ashabul Kahfi, 7 pemuda ketika satu negeri sudah rusak agamanya, menyembah berhala. Yang selamat hanya 7 pemuda, yang selamat imannya, yang selamat tauhidnya, yang selamat akidahnya hanya 7 pemuda. Yang kemudian diteguhkan Allah dalam gua selama 309 tahun. Allahu Akbar. Salah satu pelajaran penting dari kisah Ashabul Kahfi dalam surah Al-Kahfi, jamaah yang Allah, bagaimana Allah menceritakan kepada kita bahwa ternyata 7 pemuda ini adalah orang-orang yang tidak sembarangan memasukkan makanan dalam perutnya.
7 orang ini yang selamat agamanya dari kesyirikan, yang selamat menjaga akidah mereka kepada tauhid, iman mereka kepada Allah, adalah orang-orang yang betul-betul memperhatikan makanannya dan tidak memasukkan dalam tubuh mereka kecuali makanan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Allah kisahkan, Allah ceritakan ketika 7 pemuda ini setelah tertidur 309 tahun. Allah Akbar. 309 tahun tertidur. Lalu ketika mereka bangkit, lalu mereka merasa lapar, lalu mereka kemudian mengumpulkan uang yang mereka miliki. Ketika mereka mengutus salah satu dari sahabat mereka untuk membeli makanan. Allahu Akbar. Perhatikan baik-baik. Ketika mereka mengutus salah satu di antara mereka untuk membeli makanan, pesan atau nasihat 6 orang kepada salah satu sahabat mereka yang keluar untuk beli makanan, falyanzur. Perhatikan, ada kesamaan di ayat ini. Kalau di sini falyanzuril insanu ila ta'amihi, hendaklah manusia itu memperhatikan makanan-makanan mereka, maka ucapan atau perkataan 6 pemuda kepada salah satu saudara mereka yang akan keluar membeli makanan, falyanzur, hendaklah memperhatikan, ayyuha azka ta'ama, mencari makanan yang terbaik, makanan yang paling suci. Allahu Akbar. Karena mereka faham bahwa makanan itu akan mempengaruhi keyakinan mereka. Makanan itu mempengaruhi agama mereka. Makanan itu mempengaruhi keistiqomahan mereka. Mata'an lakum wa li'an'amikum, yang semua makanan yang Allah karuniakan kepada kita, biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan yang Allah tumbuhkan, ini semua untuk nikmat karunia bagi manusia dan juga untuk ternak-ternak mereka, agar mereka senantiasa bersyukur kepada Allah, bukan sebaliknya ingkar, kufur, mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan nabi-nabi Allah. Tapi lagi-lagi tidak ada pilihan, la ikrah fiddin, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tetapi setiap manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan pilihan mereka pada hari kiamat. Dan itu yang dijelaskan Allah di surah ini di ayat berikutnya tentang fa'idza ja'atis sakhah, kalau sudah datang hari kiamat, yang salah satu namanya adalah as-sakhah. Kemudian Allah memberikan gambaran bagaimana kondisi manusia pada hari kiamat, yang ini insya Allah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan ada ibrah, ada pelajaran, ada tadhkirah, peringatan yang sudah kita petik dari bagian ketiga surah Abasa ini, yaitu dari ayat 17 sampai kepada ayat 32. Perintah Allah kepada setiap manusia, khususnya mereka orang-orang yang kufur, ingkar kepada Allah, memperhatikan bagaimana mereka diciptakan, dari mana mereka diciptakan. Yang kedua, untuk memperhatikan makanan-makanan yang Allah karuniakan kepada mereka. Mudah-mudahan kita termasuk juga yang senantiasa mengambil ibrah. Kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengamalkan surah ini, senantiasa memperhatikan, senantiasa merenungi, mentadabburi dari mana kita diciptakan dan bagaimana Allah akhirnya mengkaruniakan penciptaan sebaik-baiknya kepada manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Semakin sering kita ingat dari mana kita diciptakan, bahwa kita diciptakan dari mana, kita diciptakan dari air yang hina, ini akan menghalangi kita untuk ujub dan menyombongkan diri di atas muka bumi ini. Allahu Akbar. Terkadang orang yang menyombongkan dirinya di atas muka bumi dengan harta, dengan ilmu, dengan apa yang mereka miliki, lupa dari mana dia diciptakan, sehingga ia lupa bahwa ia menyombongkan dirinya di hadapan manusia yang sama-sama ia diciptakan dari tanah, bahkan dari air yang hina. Semakin sering kita jaga dalam memperhatikan makanan kita yang Allah karuniakan kepada kita, ini insya Allah akan membuat kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majelis, sama-sama kita baca surah Al-Asr, lalu kemudian kita tutup majelis ini. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab, kita serahkan kepada host kita. Kita sama-sama baca surah Al-Asr. Sahabat Nabi itu kalau berkumpul, bertemu, mereka tidak akan berpisah sampai setiap di antara mereka saling berpesan, saling berwasiat dengan membaca surah Al-Asr.
Imam Asy-Syafi'i mengatakan, seandainya Allah tidak menurunkan kepada umat Nabi Muhammad kecuali satu surah ini, yaitu surah Al-Asr, maka itu sudah cukup menjadi panduan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang merugi di hadapan Allah. Sama-sama kita baca. Yang ingin mengaktifkan mikrofon, dan saya anjurkan silakan perdengarkan surah ini kepada siapapun yang ada di majelis ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada host kita. Tafadhal Mbak Ari. Terima kasih Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ibu-ibu di sesi tanya jawab ini kami persilahkan yang ingin bertanya bisa langsung unmute atau menuliskan di chat atau raise hand juga bisa. Silakan. Sambil menunggu pertanyaan Pak Ustadz, jadi di ayat 17 sampai 32 ini pada dasarnya peringatan supaya manusia itu tidak kufur ya Pak Ustadz ya. Betul sekali. Betul sekali Mbak Ari. Tidak kufur nikmat dan juga tidak ujub tadi ya Pak Ustadz ya. Betul Kalau sekali. dikaitkan dengan pembahasan yang sebelumnya, supaya tidak merendahkan orang lain atau merasa lebih dari yang lain. Betul. Seperti pembesar-pembesar Quraisy yang sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis sudah ditutup, maka siapapun yang keluar, insya Allah semoga pahala majelis ilmu telah disempurnakan. Tapi bagi yang ingin masih mengambil faedah dari pertanyaan, salah satu keindahan Quran, kenikmatan mentadabbur Quran itu bahwa setiap surah itu terkadang ada beberapa tema, ada beberapa pembahasan di surah tersebut. Dan setiap fakra, tema, pembahasan dalam satu surah itu memiliki munasabah, keterhubungan, keterkaitan yang sangat kuat dengan sebelum dan setelahnya. Contoh ayat 17 sampai 32 hari ini kan celaan, bantahan Allah kepada orang-orang yang kufur, orang-orang yang mendustakan hari kiamat, mendustakan Al-Quran. Allah perintahkan mereka untuk merenungi dua hal, memperhatikan dua hal. Apa hubungannya, apa kaitannya dengan ayat sebelumnya? Kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya, Abdullah ibn Umi Maktum, ini adalah tentang orang-orang Quraisy. Pembesar-pembesar Quraisy, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Abu Lahab, yang tidak mau duduk di majelis Nabi kalau di majelis Nabi itu ada orang-orang miskin, ada bekas-bekas budak-budak mereka dulu, ada orang-orang kere, ada orang-orang yang menurut mereka bukan bagian dari kalangan bangsawan, bukan dari high class, mereka bukan dari golongan tinggi. Maka dan itu yang diucapkan orang-orang kafir. Muhammad, kami mau mendengarkan Islam, kami mau mendengarkan duduk di majelisku dengan syarat orang-orang miskin itu tidak duduk bersama kami. Allahu Akbar. Karena Nabi berharap mereka mendapatkan hidayah, Nabi membuatkan majelis khusus bagi mereka. Tidak dihadiri oleh sahabat Nabi, hanya pembesar-pembesar Quraisy. Nah, di tengah Nabi sedang berbicara di hadapan mereka, datanglah Abdullah ibn Umi Maktum yang sudah kita ceritakan, sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, jamaah rahmat Allah. Nah, di bagian ini Allah ingatkan kepada mereka pembesar-pembesar Quraisy yang mendustakan, datang kepada Nabi dengan penuh kesombongan, tidak ingin duduk bersama orang-orang miskin. Mereka yang akhirnya setelah mendengarkan pun dari Nabi ayat-ayat yang dibacakan, mereka tidak beriman kepada Nabi, bahkan mereka mengingkari, kufur, mendustakan apa yang disampaikan Nabi. Allah ingatkan mereka, tidakkah kalian sadar dari mana kalian diciptakan dan bagaimana kemudian proses penciptaan kalian, dan kalian kelak akan dibangkitkan oleh Allah. Yang kedua, Allah perintahkan kita untuk kemudian memperhatikan makanan yang Allah karuniakan kepada kita. Kenapa makanan ya? Karena makanan yang senantiasa ada di hadapan kita, makanan yang senantiasa kita lihat, senantiasa kita rasakan, senantiasa kita nikmati. Allah atau Al-Quran itu memberikan contoh yang bisa difahami sesuai dengan kondisi manusia.
yang manusia itu bisa melihatnya, bisa merasakannya. Kalau dua ini pun jamaah dirahmati Allah tidak membuatnya sadar, tidak membuatnya kemudian beriman kepada hari kiamat, summun bukumun umyun fahum la yarji'un khatamallahu ala qulubihim. Mungkin memang hatinya sudah terkunci mati sehingga tidak lagi bisa melihat kuasa Allah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala pada penciptaan manusia dan tanda-tanda kuasa kebesaran Allah pada makanan-makanan yang Allah karuniakan kepada mereka. Seperti itu kira-kira Mbak Ari, munasabah korelasinya. Terlebih Ya. korelasi 17 sampai 32 dengan dengan ayat setelahnya. Oh, itu jelas sekali. Iya, Ini adalah yang tentang orang yang mendustakan hari hari kiamat. kiamat ya Pak Ustadz ya. Betul. Ya, Pak Ustadz tadi kan dijelaskan kalau apa untuk membersihkan hati itu salah satunya dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran ya Pak Ustadz ya. Betul. Betul, Nah, Mbak Ali. ini ada pertanyaan dari Ibu Diah. Assalamualaikum Pak Ustadz, semoga kesehatan dan keberkahan selalu buat Pak Ustadz dan keluarga. Bagaimana membersihkan apa yang sudah kita makan yang mungkin tidak kita jaga sebelumnya? Itu tadi Pak, yang makanan kan bisa jadi tanpa sengaja kita mengkonsumsi yang tidak sepenuhnya halal ya. Ya. Cara membersihkan bagaimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jemaah rahmat Allah, akhwatal iman azanallahu wa iyyakum. Yang pertama adalah senantiasa taubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah atas kelalaian-kelalaian kita selama ini yang tidak memperhatikan atau tidak sungguh-sungguh memperhatikan makanan kita. Itu satu. Memohon taubat, ampunan kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini satu. Yang kedua, di antara yang dianjurkan ulama kita adalah berpuasa. Berpuasa itu di antara cara kita membersihkan diri kita dari makanan-makanan yang mungkin kita tidak sadari. Makanan itu masuk padahal ada campuran-campuran bahan-bahan yang itu tidak halal, tidak halal dan tidak baik. Contoh ada campuran araknya, ada campuran ancuinya dan lain-lain. Dengan puasa itu akan membersihkan diri. Yang ketiga, dengan Allah, segala bentuk kebaikan yang kita lakukan, insya Allah itu akan menggugurkan keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan sebelumnya. Nabi mengatakan, keburukan-keburukan, maka ikuti keburukan-keburukan itu dengan kebaikan. Karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan setelah keburukan, itu yang akan menghapus. Wallahu a'lam bissawab. Satu tadi istighfar dan taubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang kedua, perbanyak puasa, niatkan puasa ini agar selain mendapatkan ridha Allah, kita niatkan juga menggugurkan, membersihkan makanan-makanan yang haram ada dalam diri kita. Tiga, segala bentuk kebaikan yang kita lakukan insya Allah akan menggugurkan keburukan yang pernah kita, termasuk tadabbur Quran kita mendengarkan Al-Quran, duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan saat ini Allah sedang membersihkan diri kita dari yang buruk-buruk, termasuk makanan-makanan yang dulu pernah kita makan, kita tidak perhatikan, tidak lihat, ternyata ada bahan, ada materi makanan yang tidak baik yang masuk dalam tubuh kita. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu kira-kira Mbak. Iya, jadi senantiasa beristighfar, kemudian berbuat banyak kebajikan lah ya Pak Ustadz ya, untuk menggugurkan semua dosa-dosa dan membersihkan diri kita ya dari makanan-makanan yang mungkin kurang halal. Ini sebentar. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari Ibu Retno. Yang dimaksud ayat 26 itu apa? Seperti adanya kutub utara dan kutub selatan atau bagaimana Pak Ustadz? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, jemaah terhormat, yang dimaksud ayat 26 adalah tentang bagaimana bumi itu terbelah untuk setiap biji-biji yang ditanam oleh manusia. Jadi belahan bumi, ya, ini kan biasa nanam biji bunga-bunga tuh, kalau ibu-ibu, atau biji sayur biasa kita tanam, biji pepaya kita tanam, biji semangka kita tanam di tanah. Coba perhatikan bagaimana biji itu akhirnya tumbuh setelah Allah membelah. Allah mampukan biji-bijian tumbuhan tersebut untuk membelah bumi, dan Allah perintahkan bumi itu untuk terbelah untuk setiap biji-biji yang kita tanam. Tadi kita sempat menanyakan apa jadinya kalau tanah itu tidak tumbuh, apa jadinya kalau tanah itu tidak ada yang mau terbelah, tanah tetap rapat semuanya.
maka tidak ada biji-biji yang bisa tumbuh. Jadi maksudnya terbelah adalah terbelah untuk biji-biji yang ditanam sehingga kemudian biji-biji itu kemudian keluar dan tumbuh. Baik itu sayuran, buah-buahan, zaitun atau kurma. Wallahu a'lam bissawab. Ataupun terbelahnya kutub utara atau kutub bukan, itu terlalu jauh ya. Jadi, terbelah di sini adalah yang dilihat oleh setiap orang yang membaca ayat. Jadi setiap orang bisa melihat bagaimana biji-biji itu akhirnya tumbuh setelah kemudian tanah yang tempat dia menanam itu akhirnya terbelah dan kemudian muncul sayur-sayur buah-buahan yang kita tanam. Wallahu a'lam bissawab. Seperti itu kira-kira. Baik, terima kasih Bu Dia, Bu Retno untuk pertanyaannya. Ada lagi yang ingin ditanyakan Ibu-ibu? Silakan. Ibu Ani nggak bertanya, Ibu Dede, Ibu Emi, Ibu Linda, Ibu Ike mungkin, atau Ibu Ratna, ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada pertanyaan, kita mungkin tutup dengan doa bersama ya Pak Ustadz. Ya, siap Mbak Ani. Karena juga Makassar sudah menjelang asar nih, Masya Allah. Ya, ini ada titipan doa ya Pak Ustadz untuk yang sakit, Ya. anaknya teman saya ini. Muhammad Rifki Aulia Wicaksana bin Dendi Wicaksana ya Pak Ustadz. Ya, siap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah, ikhwata iman sallallahu wa iyyakum ajmain. Sebelum kita meninggalkan majelis ini menutup Zoom kita pada siang hari ini, saya mengajak kepada siapapun yang masih hadir bergabung sama-sama kita berdoa. Allahu Akbar. Sebaik-baik doa itu adalah doa yang dibaca dipanjatkan setelah ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan bukankah kita baru saja duduk di majelis ilmu, dan ini salah satu ibadah yang disenangi, dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan insya Allah tidak ada doa, tidak ada munajat, tidak ada harapan yang kita panjatkan pada kesempatan kali ini kecuali diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan diaminkan, karena yang mengaminkan doa pahalanya sama seperti orang yang berdoa. Kita mulai dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma ya Rahman ya Rahim, Allahumma ya Mannan ya Karim, Allahumma ya Tawwab ya Ghaffar, ya tabarak ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah, da'awnaka kama amartana fastajib du'aana kama wa'adtana. Ya Allah, saat ini kami memohon, saat ini kami bermunajat, saat ini kami merendahkan, menundukkan diri kami di hadapan-Mu ya Allah, seperti yang Engkau perintahkan. Ud'uni astajib lakum. Ya Allah, karuniakan kepada kami apa yang Engkau janjikan kepada hamba-hamba-Mu ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Allahumma la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta, wa la hamman wa la hamman illa farajta, wa la maridan illa shafaita, wa la ولا دينا إلا قضيت, ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا يسرتها يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, wahai Engkau yang melihat setiap di antara kami, wahai Engkau yang maha mendengarkan doa-doa kami. Allahumma ya Allah, Engkau yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, ya Rahman, Tuhan kami, jangan biarkan kami bubar, menutup, meninggalkan majelis ini ya Allah, kecuali Engkau telah mengampunkan setiap dosa-dosa di antara kami. Allahumma ya Allah, siapapun yang sakit di antara jamaah majelis taklim Rabbani, sahabat, kerabat jamaah majelis taklim Rabbani, ya Allah, karuniakan kesembuhan kepada mereka. Ya Rabban Nas, adhibil ba's, ishfi, anta syafi, la syifaan illa syifa'u, syifaan la yughadiru saqaman wa la alama. Ya Allah, karuniakan kesembuhan kepada mereka. Ya Rahman, Ya Mannan, tidak ada kesembuhan kecuali datang darimu ya Allah, kesembuhan yang tidak lagi meninggalkan rasa sakit bagi mereka. Allahumma ya Rahman, wahai Engkau yang Maha Kasih, Maha Rahman. Ya Allah, siapapun yang saat ini di antara kami terlilit hutang, sedang mendapat kesulitan, kegundahan, ya Allah, jangan biarkan kami bubar, jangan biarkan kami meninggalkan majelis ini. Kecuali siapapun yang saat ini punya hutang, siapapun saat ini yang memiliki kesulitan, Engkau telah mengangkat kesulitan, kesedihan mereka ya Allah, dan Engkau telah memberikan jalan keluar yang terbaik bagi permasalahan-permasalahan mereka. Allahumma ya Aziz, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah, Tuhan kami, Engkau yang Maha membolak-balikkan hati setiap hamba-Mu.
Ya Allah, Ya Rahman, teguhkan kami senantiasa bersama Al-Quran. Teguhkan kami, sabarkan kami senantiasa di atas Islam, di atas iman, di atas tauhid, di atas kalimat al-ikhlas. La ilaha illallah. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an taj'al al-Qur'an al-azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala ahzanina wa humumina wa humumina ya arhamar rahimin ya Allah ya Rahman. Jadikan di antara doa yang Engkau ijabah di antara kami saat ini ya Allah, agar Engkau senantiasa sabarkan istiqomahkan kami bersama Quran. Ya Allah, jangan pernah Engkau cabut nikmat Quran ini dari kami ya Allah. Jadikan kami ahli Quran, jadikan Quran sebagai penolong bagi kami kelak di sisimu pada hari kiamat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ya Allah, jika kemudian duduknya kami di majelis ini tercatat pahala ibadah di sisimu ya Allah, jadikan ibadah, jadikan pahala ini juga untuk kedua orang tua kami, ayah ibu kami ya Allah. Siapapun yang di antara kami ayah ibunya masih hidup, ya Rahman, jadikan ayah ibu mereka pintu surga pertengahan bagi setiap di antara kami. Allahumma ya Allah, siapapun di antara kami yang ayah ibunya sudah wafat, ya Rahman, jadikan tadabbur kami, jadikan amal ibadah kami, jadikan kebaikan-kebaikan kami, sebab Engkau rahmati kedua orang tua kami, Engkau terangi kuburan mereka ya Allah, Engkau mampukan mereka memandang tempat mereka di surga di pagi dan di petang hari. Rabbana atina fid dunya hasanah وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. اللهم منا الدعاء ومنك الاستجابة. اللهم منا الدعاء ومنك الاستجابة ya Allah. Ini doa-doa dari hamba-hambamu ya Allah, maka dari ijabah atas doa kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah ijabah doa kita. Silakan Mbak Ari. Amin ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Kita bertemu lagi Rabu yang akan datang. Terima kasih ibu-ibu semua, bapak-bapak yang sudah menyimak kajian ini dari awal sampai akhir, dan bagi yang sudah meninggalkan majelis ini juga tadi, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua diberikan nikmat sehat, nikmat keistiqomahan, dan kita bisa berjumpa lagi di kajian Rabu yang akan datang. Kita lanjutkan dan kita selesaikan surat Abasa. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau ada yang kurang berkenan, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Mbak Ari semuanya. Terima kasih Mbak Ami, Mbak Weni, makasih Bu Nan, Bu Nuril, Bu Atma, Mbak Wiwi, terima kasih, Mbak Dia. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Dia, Mbak Soni, Mbak Parwati, Mbak Tini, Mbak Wanda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Ya.